Shalom Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan, mari kita kembali melandasi hari ini dengan penuh syukur dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kami ada karena anugerah-Mu. Dan kami mau merenungkan firman-Mu lagi, biarlah kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal menjadi bagian kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itulah firman Tuhan. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini adalah tinggallah tenang. Bapak Ibu, setiap kali ada permasalahan datang, reaksi sebagian besar orang, termasuk orang Kristen, adalah panik. Ya, pasti ya, atau juga cemas, gelisah, takut, dan khawatir, serta ya saudara-saudaranya lah. Bahkan ketika itu ia alami, ia juga tak bisa menahan ucapannya, tak bisa menjaga lidah dan tutur katanya. Omongannya untuk memperkatakan hal-hal yang negatif, dan mengasihani diri sendiri, padahal sudah diperingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Amsal 10 ayat 19. Nah, ucapan atau perkataan yang tidak dijaga dapat membuat kita berdosa kepada Tuhan. Karena itu pemazmur berkata, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Mazmur 39 ayat 2. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kualitas hidup seseorang yang sejatinya akan terlihat dari kemampuannya menguasai diri. Nah, salah satu yang harus dia kuasai adalah ucapannya, tutur katanya. Kalau begitu, bagaimana seharusnya sikap kita saat menghadapi masalah atau pergumulan yang berat? Ada kata pepatah yang mengatakan bahwa diam itu emas. Nah, kata diam yang dimaksudkan bukan berarti tidak mampu atau masa bodoh atau menyerah pasrah, tapi mengacu kepada suatu sikap kehati-hatian dalam berbicara ataupun dalam bertindak. Jika kita tidak dapat mengatakan sesuatu yang baik, ya minimal lebih baik kita berdiam diri. Begitu pentingnya sikap berdiam diri sehingga orang bodoh pun dalam Amsal 17:28 dikatakan akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ketika masalah datang menerpa hidup, seringkali kita tidak bisa menahan ucapan kita, omongan kita, ya, dengan mengeluh, bersungut-sungut, dan mengomel seperti yang biasa dilakukan bangsa Israel saat berada di padang gurun. Nah, kata umat Israel berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Keluaran 14:11-12. Nah, kebanyakan dari kita tidak bisa tenang ketika permasalahan datang. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk mari kita bersikap tenang. Karena kita juga tahu bahwa pada akhirnya Tuhan jugalah yang menolong umatnya, bangsa Israel untuk sungguh mengalami berkat, mengalami kemenangan, bahkan bisa sampai pada tanah perjanjian. Kenapa? Karena Tuhan membentuk mereka untuk tetap tenang, tetap percaya. Ya, dan itulah yang Tuhan juga harapkan dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah datang menerpa kita, karena itu jangan kita gusar panik, tapi kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 7b. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Bahkan dalam ayat yang kita baca hari ini dikatakan bahwa ketika kita tinggal diam, kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, justru disitulah terletak kekuatanmu. Berdiam diri dengan mendekat kepada Tuhan akan membuat kita menjadi tenang, dan pada akhirnya di dalam ketenangan itu ada kuasa, ada kekuatan yang menolong kita. Tuhan memeteraikan dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur
Tolonglah kami di tengah situasi dunia yang semakin hiruk pikuk dan dengan segala macam persoalannya dan semua ancaman ketakutan di dalamnya. Biarlah kami tenang, diam, berdoa, percaya ada Tuhan dan Tuhan yang ambil alih. Tuhan bertindak atas semua kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami. Kami percaya dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Ingat, jadilah tenang. Tuhan berkati. Shalom.